Kali ini saya akan membawa sebuah film yang sangat-sangat menarik nih, yang berjudul Operation Chromite. Film ini dirilis tahun 2016 dan dibintangi oleh aktor-aktor ternama, di antaranya yaitu Liam Neeson yang berperan sebagai Douglas MacArthur. Kemudian ada juga Lee Jung Jae yang berperan sebagai Jang Hak-soo, dan masih banyak aktor terkenal lainnya. Film ini diangkat dari peristiwa nyata, yaitu pertempuran di Incheon. Pada tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara dengan dibantu oleh Uni Soviet melakukan penyerangan ke Korea Selatan dan berhasil merebut sebagian wilayah Korea Selatan di sisi utara Sungai Nakdong hanya dalam waktu 1 bulan aja loh. Hal tersebut pun membuat Presiden AS Harry Truman mendugaskan Jenderal MacArthur selaku pimpinan PBB melakukan penyerangan ke Incheon untuk membebaskan Korea Selatan dari Korea Utara. Pertempuran tersebut diberikan kode operasi yaitu Operation Chromite. Agar misi ini dapat berjalan lancar, Jenderal MacArthur kemudian menugaskan 8 orang intelijen lokal untuk membantunya membukakan jalan ke kawasan Incheon yang saat itu masih dikuasai oleh Korea Utara, guys. 8 orang intelijen tersebut dipimpin oleh Kapten Jang Hak-soo. Kemudian mereka menyamar menjadi unit inspeksi Korea Utara. Akankah mereka dapat menyelesaikan misi dengan baik? Langsung saja yuk kita simak ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah kereta yang berjalan menuju ke Incheon. Kemudian, seseorang bernama Jang Hak-soo berjalan di lorong kereta tersebut, diikuti oleh beberapa pasukannya. Jang menemui seseorang yang bernama Park Nam-chol. Dia merupakan seorang Biro Intelijen Nasional Korea Utara yang ditugaskan untuk melaporkan keadaan di Incheon. Lalu, Jang pun mengajaknya mengobrol. Tidak lama berselang, kemudian Jang dan pasukannya menikam Park Nam hingga tewas. Maksud dari penikaman ini adalah Jang ingin memakai identitas Park Nam untuk menyusup ke kawasan Incheon. Dalam perjalanan, Jang disuguhkan dengan pemandangan beberapa orang Korea Selatan yang digantung di tiang karena membelot. Setibanya di Incheon, Kapten Jang yang saat ini menyamar menjadi Park Nam dan 7 anak buahnya disambut oleh Letnan Ryu yang merupakan kepala zona operasi pertahanan di Incheon. Kemudian Ryu mengantarkan mereka menemui komandan tertinggi pertahanan di Incheon yang bernama Lim Gi-jin. Kemudian, sampailah Jang bertemu dengan Lim Gi-jin. Mereka membahas mengenai persiapan pertahanan di Incheon saat Amerika datang. Ryu menyampaikan detail pola pertahanan. Kapten Jang pun mulai membuat pertanyaan untuk memancing Ryu agar memberitahukan lokasi ranjau laut. Tetapi langsung saja dipotong oleh Lim dan dia mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan melaporkan ke Panglima tertinggi. Setelah kejadian tersebut, Kapten Jang berunding dengan anak buahnya di markas. Ternyata nih, mereka merupakan anggota KLO, yaitu pasukan khusus Angkatan Laut Korea Selatan. Mereka ditugaskan untuk menyusup ke Incheon dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan pertahanan musuh dan juga lokasi peta ranjau laut yang akan disampaikan langsung kepada Amerika. Malam harinya, Kapten Jang menghadiri undangan Lim di sebuah perayaan bersama staf perawat rumah sakit di Incheon. Lim melontarkan pertanyaan jebakan ke salah satu perawat yang bernama Chae-sun. Chae-sun merupakan keponakan dari Choi yang merupakan orang kepercayaan Lim. Chae-sun pun dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Kemudian pertanyaan yang sama dilontarkan untuk Jang.
Namun jawaban dari Jang tidak sesuai yang diharapkan oleh Lim, sehingga membuat Lim curiga terhadap Jang dan meminta kode rahasianya. Karena Jang ini bukan mata-mata yang kaleng-kaleng ya, jadi dia itu sudah mempersiapkan semuanya dengan matang dan memberitahukan kode rahasianya kepada Lim. Lim yang masih curiga kepada Jang, kemudian menelpon seseorang yang dekat dengan Pak Nam. 정순실입니다. 아, 오랜만입니다, 방어선행관 동지. 무슨 일인가요? Orang tersebut memberitahukan kepada Lim bahwa Pak Nam memiliki bekas luka pisau di sisi kiri lehernya. Kemudian, kita diperlihatkan dengan scene di mana Lim memberikan sebuah jam tangan kepada Choi yang merupakan paman dari Chaesen. Di markas, Kapten Jang pun mulai berunding lagi nih bersama anak buahnya untuk memikirkan cara menemukan peta ranjau laut. Mereka pun mulai mengadakan pencarian lagi keesokan harinya, namun tetap saja nih tidak membuahkan hasil. Kemudian, Jang pun menemui Lim yang saat itu sedang latihan menembak. Jang mendesak Lim untuk memberitahukan lokasi ranjau laut. Hal tersebut membuat Lim semakin curiga dan kemudian menodongkan pistolnya kepada Jang. Namun Lim tidak jadi menembak karena mengetahui ada bekas luka di leher kiri Jang. Jadi guys, ini membuktikan bahwa Jang ini memang sudah mempersiapkan penyamaran ini dengan matang. Di sisi lain, kita diperlihatkan scene di mana Amerika mulai mengirim informasi palsu mengenai operasi pendaratannya, agar Korea Utara tidak mengira bahwa Amerika akan mendarat di Incheon. Di Pyongyang, Panglima tertinggi mengadakan rapat bersama jenderal-jenderal lainnya, termasuk juga Lim. Mereka membahas tentang lokasi pendaratan pasukan Amerika. Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin nih Amerika mendarat di Incheon karena medan yang terlalu sulit. Kemudian Lim pun membantah mereka semua dan bersikeras bahwa pasukan Amerika akan mendarat di Incheon. Lim berpendapat bahwa Amerika tidak akan menyerang garis depan karena pasukan Korea Utara banyak yang berada di sana. Dengan begitu, Amerika akan menyerang pertahanan yang lemah yaitu Incheon, walaupun medan yang dilalui sangat sulit. Di pihak Amerika, Jenderal MacArthur pun juga mengadakan rapat dengan jenderal lainnya mengenai misi pendaratan ini. Semuanya tidak setuju dengan pendapat MacArthur untuk menginvasi Incheon. MacArthur pun menjelaskan bahwa dengan menyerang Incheon adalah satu-satunya jalan untuk menang, karena hal tersebut dapat memotong suplai musuh. Dengan begitu, mereka akan mudah merebut wilayah lainnya. Paginya, Kapten Jang menemui Choi, kemudian ia memberikan kode pertanyaan. Choi pun mampu menjawab kode tersebut, yang menandakan bahwa Choi juga mata-mata dari Korea Selatan. Mengetahui itu, Kapten Jang kemudian meminta Choi untuk memberikannya kurir. Di markas, Kapten Jang dan anak buahnya menyusun strategi untuk menyusup ke kantor. Mereka pun membagi tugas. Kapten Jang sendiri bertugas untuk mengalihkan Lim dan Ryu dengan mengajaknya makan bersama. Mereka akan menyusup di siang hari. Di saat melakukan penyusupan, tiba-tiba Letnan Ryu meminta izin kembali ke kantor. Hal tersebut membuat Jang panik dan kemudian mencoba menahan Ryu agar tidak pergi. Namun, Ryu tetap pergi. Saat Ryu sampai ke kantor, salah satu anak buah Jang memberikan aba-aba kepada rekannya agar segera bersembunyi. Setelah Ryu memasuki
pintu kantornya, kemudian anak buah Jang langsung menodongkan pistol dan memaksa Ryu untuk membukakan brankas yang berisi grafik tersebut. Ryu pun membukakan brankas tersebut, namun saat brankas berhasil dibuka, Ryu pun melawan dan adu tembak pun tidak dapat terhindarkan. Ryu terkena tembakan di kakinya. Tanpa berpikir panjang, Ryu pun membakar grafik tersebut agar tidak diambil. Dua orang anak buah Jang langsung mengambil grafik yang sudah terbakar tersebut, namun sayang, salah satu di antara mereka harus tewas dan grafiknya pun juga ikut terbakar. Akibat dari kejadian tersebut, Ryu pun langsung menelpon Lim dan memberitahukan bahwa Jang adalah mata-mata. Mengetahui itu, Lim mencoba menahan amarahnya dan memberikan pertanyaan kepada Jang, yaitu seorang laki-laki yang diperintahkan untuk membunuh ayahnya yang percaya pada Tuhan, tapi dia tidak bisa. Kemudian temannya yang menembak ayahnya. Hal tersebut membuat anak itu menembaki semua teman-temannya. Siapakah anak itu? Dan ternyata jawabannya adalah dirinya sendiri, yaitu Jang Haksu. Dari sini kita tahu guys, asal-usul dari Kapten Jang Haksu. Akibat kejadian tersebut, Lim dan Jang saling menodongkan senjata beserta anak buah mereka berdua. Dan baku tembak pun tak terelakkan. Beberapa anak buah Jang tewas. Kapten Jang pun dapat selamat dari kejadian itu dan menjadi buronan Lim. Setelah kejadian itu, Lim menginterogasi seseorang yang bernama Liu tentang di mana dia mendapatkan senjata dari AS. Kemudian dia pun menjawab dari seseorang yang memakai jam tangan Kim Il Sung, yang tidak lain adalah Choi, yaitu paman dari Sun. Saat ini, Kapten Jang berserta anak buahnya yang tersisa diselamatkan oleh Choi dan dibawa ke rumahnya. Di sana, terdapat ruang bawah tanah yang telah dipersiapkan Choi untuk situasi seperti ini. Di sana juga mereka bertemu dengan Chaisen. Chaisen tidak mengira nih bahwa pamannya adalah seorang mata-mata. Dia terus berteriak agar Jang dan anak buahnya segera keluar dari rumahnya. Dia takut tertangkap jika Jang masih berada di rumah ini. Demi keamanan, Chaisen pun diikat di kursi. Setelah itu, Choi pergi ke kantornya untuk menulis pesan telegram ke anggota KLO di Incheon. Tanpa disadari nih, Lim sudah menunggunya di sana dan kemudian menangkapnya. Lim kemudian memaksa Choi untuk memberitahukan di mana posisi Kapten Jang sekarang. Namun Choi tidak menjawab apapun, dan kemudian dia akan dieksekusi mati di dekat rumahnya. Mengetahui itu, Chaisen pun memohon kepada Jang untuk membebaskannya agar dapat menemui pamannya. Namun anak buah Jang tidak menyetujui itu karena takut Chaisen akan membocorkan semuanya kepada Lim. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Kapten Jang pun mau tidak mau membebaskan Chaisen. Namun sayangnya itu terlambat karena Choi sudah dieksekusi mati. Setelah itu, datanglah Seo Jin-chul yang merupakan Kapten KLO Incheon. Dia datang bersama beberapa pasukannya karena mendapatkan pesan dari Choi untuk membantu Kapten Jang. Kemudian mereka pun mulai menyusun rencana untuk menculik Ryu yang saat ini berada di rumah sakit. Keesokan harinya, mereka mulai memasuki rumah sakit dengan menyamar sebagai dokter. Chaisen yang merupakan perawat di rumah sakit itu ikut membantu Kapten Jang karena ingin melanjutkan perjuangan pamannya. Chaisen membawa Ryu menuju ke truk yang telah dipersiapkan pasukan KLO. Kemudian Jang dan anak buahnya mengawal Chaisen. Namun penyamaran mereka terbongkar dan menyebabkan mereka baku hantam dengan pasukan Lim.
Sesampainya di truk, mereka juga masih dikejar dan ditembaki oleh pasukan dari Lim. Beberapa anak buah Jang harus tewas pada peristiwa tersebut. Meskipun tidak mudah, namun syukurlah mereka mampu membawa Ryu sampai ke lokasi penjemputan dengan selamat. Singkat cerita, Ryu pun telah sampai dengan selamat dan memberitahukan peta ranjau lautnya kepada Amerika. Di sisi lain, Jenderal MacArthur tengah mempersiapkan pasukannya. Sebanyak 75.000 pasukan dan 260 kapal akan dikirim ke Incheon. Kemudian, MacArthur pun menugaskan pasukan KLO untuk menyalakan mercusuar. Saat Jang dan anggota KLO sedang mengadakan rapat untuk tugas tersebut, Lim mengeksekusi 2 orang rekannya yang telah ditangkap sebelumnya. Hal tersebut pun membuat mereka sedih. 14 September 1950, sekitar pukul 22.52, pasukan Amerika dan PBB sampai di Laut Incheon. Mereka kemudian membombardir garis pantai. Setelah itu, Kapten Jang dan anggota KLO Incheon berhasil merebut mercusuar dan kemudian mereka menyalakannya untuk MacArthur. Kemudian, Jenderal MacArthur pun mengirimkan pasukan amfibi menuju ke garis pantai. Kapten Jang bersama 2 orang lainnya menuju ke tempat Lim dengan menggunakan tank. Di tengah jalan, mereka menemui pasukan Korea Utara sedang memasang TNT di sepanjang pantai. Tentu saja hal ini tidak diketahui oleh MacArthur. Jika tidak segera ditangani, semua pasukan PBB akan tewas di lokasi itu. Kemudian salah satu anak buah Jang memberanikan diri untuk menanganinya. Dia pun berhasil meledakkan semuanya, namun sayang, dirinya juga ikut meledak bersama itu. Kapten Jang masih melanjutkan perjalanan untuk meledakkan artileri berat yang dimiliki oleh Lim. Kapten Jang pun berhasil menembak dan meledakkan artileri tersebut. Dengan amunisi terakhir, Jang mampu menembak tank Lim. Kemudian, Kapten Jang menembakkan suar untuk memberikan sinyal kepada Jenderal MacArthur. Setelah suar berhasil ditembakkan, tanpa disadari, Lim ternyata masih hidup dan menembak Jang. Jang pun terkena tembakan. Di sisa-sisa tenaganya, Jang berusaha menembak Lim, dan akhirnya Lim pun terbunuh. Tidak lama dari itu, pasukan PBB pun mampu merebut Incheon. Namun sayangnya, saat MacArthur tiba di lokasi tersebut, dia menemui Kapten Jang telah gugur dan memberikan penghormatan kepada Kapten Jang. Setelah itu, film pun ditutup dengan alasan 8 orang intelijen tersebut bersedia mengikuti misi ini. Oke, sekian dulu video pembahasan film dari kami. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silakan bantu komen dan subscribe ya. See you!